Halo Remedians, balik lagi sama gua Kevin dari channel Warkop Medica. Jadi hari ini kita belajar bareng lagi yuk tentang bagaimana sekresi gaster di fase yang terakhir, yaitu fase usus ataupun fase intestinal. Nah, kalau misalnya teman-teman belum nonton video yang kemarin tentang fase gastrik dan juga fase sefalik, boleh banget nih ditonton dulu biar nanti bisa ngikutin bareng-bareng dan materinya secara keseluruhan. Tapi kali ini kita juga akan review dulu nih tentang gaster dan juga anatomis fisiologisnya secara kilas balik. Pertama-tama anatominya dulu. Oke? Jadi, kalau misalnya teman-teman ingat, gaster itu organnya dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Kita bagian pertama dulu. Di atas ini ada yang disebut sebagai namanya apa kemarin? LES ataupun lower esophageal sphincter. Sedangkan untuk gaster itu sendiri ataupun lambung itu sendiri dapat dibagi-bagi juga teman-teman menjadi beberapa area ataupun bagian. Yang di dekat lehernya ini disebut sebagai area kardia. Yang ini, yang bagian atas disebut sebagai bagian fundus. Yang tengah disebut sebagai bagian badan ataupun korpus. Sedangkan yang bagian terakhir ini disebut sebagai bagian antrum ataupun bagian pyrolus. Oke? Udah ingat. Yang terakhir, di gaster itu di bagian ujungnya ada yang disebut sebagai pylorus juga. Dan ini namanya adalah sphincter pylorus. Jadi di sini adalah yang membatasi antara gaster dengan yang namanya duodenum. Oke? Oke, ini ada namanya tadi sphincter pylorus. Sphincter pylorus. Oke. Itu untuk anatomi si gasternya secara kilas balik. Tapi ternyata di fase usus itu ada banyak yang terlibat teman-teman dan nggak cuma di gaster aja. Apa aja teman-teman? Oke, kita bahas satu-satu juga. Dari yang pertama, yang di kiri pojok atas ini disebut sama namanya hepar ataupun hati, teman-teman. Hepar. Nah, hepar ini nanti dia itu akan memiliki fungsi untuk memasukkan namanya garam empedu, di mana kita juga belajar nih saluran-salurannya. Jadi ternyata di hepar itu dalamnya itu nanti ada dua saluran teman-teman. Ada yang dari dextra dan juga sinistra. Disebut sebagai ductus hepaticus dextra dan juga sinistra. Nah, nantinya dia itu akan menjadi satu teman-teman di sini. Ini namanya adalah ductus hepaticus communis. Intinya komunis itu artinya persatuan dari beberapa bagian. Kalau di sini berarti bagian dextra dan juga sinistra. Oke, jadi kita udah dapet nih kalau misalnya ini ada hepar dan juga ductus yang namanya ductus hepaticus communis. Ini apa teman-teman? Ini merupakan bagian yang di dekat ataupun dari hepar itu sendiri juga. Disebut sebagai yang namanya kantung empedu atau nama ilmiahnya adalah disebut sebagai vesica velea. Oke, nama ilmiahnya vesica velea. Nah, dari vesica velea ini nanti dia itu berfungsi untuk menyimpan garam empedu teman-teman ataupun asam empedu dan juga untuk mengentalkannya. Nah, dari vesica velea ini nanti dia tuh ada saluran keluar juga. Saluran ini disebut sebagai yang namanya ductus cysticus. Oke, ductus cysticus. Nah, ductus cysticus ini nanti akan bertemu lagi teman-teman sama ductus hepaticus communis menjadi satu. Disebutnya sebagai apa di sini? Namanya adalah ductus choledocus. Choledocus. Oke? Ductus choledocus. Berarti kita udah belajar tadi apa? Hepar dengan salurannya dan juga vesica velea dengan salurannya yang bertemu di ductus choledocus. Selain hepar dan juga vesica velea, ada satu lagi teman-teman yang berperan di bagian bawah sini. Ini disebut sebagai yang namanya pankreas. Ini sebagai secara anatomis sebenarnya pankreas itu letaknya lebih dekat di bawah gaster secara langsung ya. Cuma ini untuk menggampangkan ilustrasinya kita gambar di sini aja. Jadi pankreas itu merupakan organ yang terdiri dari kelenjar sekretorik yang berupa endokrin dan juga eksokrin teman-teman. Dimana sebenarnya mayoritasnya itu adalah dalam bentuk eksokrin. Nah, pankreas itu nanti dia itu mempunyai berbagai macam sel yang nanti kita akan bahas. Tapi ternyata pankreas ini juga akan punya ductus teman-teman yang keluar. Kita namain ya. Ini yang di bawah sini disebut sebagai yang namanya ductus pankreaticus. Oke? Jadi yang keluar dari pankreas namanya ductus pankreaticus. Nah,
ductus pancreaticus ini nanti dia bertemu lagi teman-teman, bergabung jadi satu bareng sama ductus coidophus nih. Dia menjadi satu, jadi yang namanya adalah ampula hepatopankreatika. Jadi intinya ampula persatuan dari saluran yang berasal dari pankreatika ataupun pankreas dan juga dari hepatika ataupun dari hepar. Namanya makanya ampula hepatopankreatika. Oke. Ini kita tulis di sini aja deh. Ini ya, yang bagian ini namanya adalah ampula. Kita tulis AMP aja, ampula. Nah, di ampula ini teman-teman ada sphincter juga. Otot polos dia bentuknya. Dimana karena sphincternya ini dia itu ada di bagian ampula, sering disebut sebagai sphincter ampulae. Atau juga lebih sering disebut kalau di kita namanya adalah sphincter of Oddi ataupun ODDI. Oke, kita tulis saya di sini ya, di atasnya ODDI ataupun sphincter of Oddi ataupun sphincter Oddi. Oke. Nah, jadi itu merupakan organ-organ yang berperan nanti di fase usus ini. Oke? Nah, selanjutnya teman-teman kemarin udah sempat belajar juga sebenarnya tentang sel-sel apa aja yang bekerja di sekretorik pada bagian gaster teman-teman. Ini kita kilas balik dikit aja teman-teman ya. Oke, tadi gaster dibagi menjadi berapa bagian? Bagian yang kita bahas ini namanya adalah antrum. Oleh karena itu, ini ada namanya adalah sel G antrum teman-teman. Dia kemarin ngasilin apa? Ya betul. Dia akan menghasilkan hormon yang namanya gastrin. Nah, menariknya ternyata gastrin itu nggak cuma dihasilkan di sini teman-teman. Dan yang dihasilkan oleh sel G yang ada di antrum ataupun antral G cells, dia itu ada kodenya. Ini disebut sebagai yang namanya gastrin 17. Kenapa 17? Karena penamaannya seperti itu. Nanti ada yang nama-nama yang lainnya, oke? Kita bahas lanjut nanti. Kalau teman-teman ingat juga, gastrin ini dia itu sifatnya apa kemarin? Stimulus untuk penghasilan sekresi gaster, oke? Kita kasih warna hijau. Oke. Gastrin bertugas untuk menstimulus sekresi gaster. Apa aja yang distimulus kemarin? Masih ingat kan? Yang pertama, ada yang disebut sebagai sel yang menghasilkan pepsinogen. Namanya apa? Yang mana namanya adalah sel utama ataupun chief cell. Namanya ya. Sel chief. Dia ngasihin apa kemarin? Pepsinogen. Oke, pepsinogen. Dapat yang pertama. Yang kedua apa? Ini sel ini disebut sebagai sel parietal. Sel parietal. Dia menghasilkan yang namanya HCl ataupun asam lambung itu sendiri. Nah, si sel parietal ini nanti dia tuh menghasilkan HCl yang akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau mekanisme detailnya dan juga lebih rinci, boleh banget ditonton video sebelumnya ya. Oke? Sebelum lanjut lebih jauh lagi, kita harus bahas dulu nih, sebenarnya fase usus tuh intinya apa sebenarnya sih? Kemarin kita udah bahas kalau misalnya ada 3 fase sekresi di gaster. Apa aja kemarin? Yang pertama disebut sebagai fase yang namanya fase sefalik. Lanjut. Yang kedua adalah fase gastrik. Sama terakhir yang ketiga sekarang disebut sebagai fase usus. Nah, bedanya apa sih sebenarnya? Intinya pertama, sefalik itu makanannya masih di daerah kepala, belum masuk ke gaster. Dia itu sekresinya sekitar 1/3 dari total sekresi gaster. Yang kedua, gaster. Makanannya itu udah nyampe di bagian gaster. Dia total sekresinya adalah sekitar 2/3 dari total sekresi selama masa sekresi gaster. Loh, berarti di usus sekresinya berapa? Dia itu sedikit teman-teman. Bahkan di usus itu lebih banyak penghambatannya daripada sekretorinya. Oke? Nah, jadi kita udah ngerti nih. Intinya di fase usus itu dia itu lebih banyak penghambatan. Dan makanannya itu udah sampai di bagian usus ataupun yang pertama. Apa namanya? Duodenum. Oke? Nah, kita perlu tahu juga nih, sebenarnya gimana cara mekanisme makanan itu nyampe di usus.
Kita gambar pakai warna biru biar kelihatan beda. Tadi di gaster itu ada bagian-bagian teman-teman. Kardia, fundus, dan sebagainya. Makanan itu akan turun dan dia itu akan mengalami kontraksi teman-teman. Dari bagian kardia, lanjut ke fundus, korpus, antrum, dan nanti dia di bagian pilorusnya sini. Nah, nyampe sini dia. Kita bahas dulu kontraksi itu kayak gimana sih teman-teman. Jadi pada saat masa kontraksi daripada si lambung itu sendiri, dia itu akan mengalami kontraksi teman-teman. Gimana caranya? Kita bayangkan penghapus ini adalah makanan ya yang ada di dalam lumen gaster. Kita tekan nih, ini ibaratnya dinding pilorusnya. Kita tekan, dan ini penekanannya ini bukan pendorongan teman-teman. Kenapa? Karena saat kita menekan makanannya, dia itu akan ada sebagian yang terdorong ke belakang ataupun retropulsi. Walaupun memang benar ada yang akan terdorong ke bagian depan. Oke? Nah, di bagian pilorus ini dia itu kontraksi yang paling kuat dibanding dengan bagian-bagian lainnya. Sehingga ada makanan yang akan masuk ke dalam duodenum tadi, tapi ada juga yang kedorong ke belakang. Nah, gambarnya gimana? Jadi, saat dia itu mengalami kontraksi tadi, di bagian pilorusnya kontraksi ini, ada yang masuk teman-teman ke dalam duodenum. Jumlahnya sedikit doang, 3 mili. Sedangkan yang terdorong balik, dia itu jumlahnya lumayan banyak. Lebih banyak jauh malah. 27 ml. Loh, kok banyakan yang dorong ke belakang? Itu tujuannya ada dua utamanya. Yang pertama, saat makanan ini dorong ke belakang lagi, dia itu akan dicerna lebih lama di gaster oleh apa? HCl dan juga pepsin, sehingga memecah protein dan sebagainya. Oke? Itu yang pertama itu, mencerna lebih lama. Yang kedua, yang masuk ke sini cuma sedikit. Kenapa? Karena konten di gaster ini dia itu sangat asam dan juga sangat merusak protein. Kalau misalnya masuk terlalu banyak ke dalam duodenumnya, itu bisa merusak duodenumnya teman-teman. Oleh karena itu dimasukinnya hanya sedikit-sedikit aja. Ditambah juga nanti ada kontraksi daripada si sphincter pilorusnya. Oke, dia jadi udah masuk nih teman-teman ke dalam duodenumnya. Nah, dalam duodenum itu nanti namanya apa sih teman-teman? Apakah namanya makanan? Apakah namanya bolus? Bukan. Namanya itu sudah disebut sebagai namanya kimus ataupun chyme. Nah, kimus ini dia itu intinya adalah makanan yang sudah bercampur dengan pencernaan di bagian gaster. Intinya kontennya apa aja berarti? Pertama, makanan itu sendiri. Contohnya apa misalnya? Fatty acids ataupun lemak. Yang kedua, pepton ataupun protein yang udah dicerna. Yang ketiga adalah oligosakarida ataupun gampangnya adalah karbohidrat ataupun glukosa gitu teman-teman ya, gula. Sama yang terakhir tadi apa? Asam itu sendiri ataupun HCl. Oke? Nah, di fase-fase usus ini dia itu intinya akan berkutat di 4 hal ini dan dia tuh akan merespon terhadap ini ataupun untuk mencerna 4 hal ini. Gitu teman-teman ya intinya ya. Itu pengenalannya. Selanjutnya kita akan masuk nih teman-teman ke dua fase, yaitu adalah yang ada yang stimulasi dan juga inhibitori. Kok ada stimulasinya? Katanya kebanyakan menghambat. Memang benar, kebanyakannya menghambat. Tapi ternyata ada juga yang menstimulasi teman-teman. Ini cuma sedikit, jadi kita akan bahas singkat aja. Yang pertama, tadi di bagian kimus ada apa aja teman-teman? Ada 4 hal ini. Kita ambil satu contoh aja nih, yang akan mempengaruhinya. Yang pertama, ini adalah pepton. Pepton yang tinggi. Dia itu kan deteksi teman-teman. Ingat nggak di bagian gaster ada juga nih yang mendeteksi protein. Namanya apa? Tuh. Namanya adalah sel G antrum. Ini bedanya apa dong? Ini juga sel G juga teman-teman. Sel G. Tapi secara lokasi dia terletaknya di mana? Di duodenum. Jadi namanya adalah sel G duodenal ataupun duodenal G cells. Duodenal. Berarti beda tempat aja ya? Iya benar, beda tempat sama yang di antrum. Sama-sama sel G. Tapi yang dihasilkan juga beda teman-teman. Tadi di antrum menghasilkannya apa? Gastrin 17. Kalau di bagian duodenal, dia menghasilkan apa? Gastrin juga. Tapi kodenya adalah gastrin 34. Oke, dapat nih stimulasi yang pertama. Stimulasi berarti warna hijau teman-teman ya, sama seperti kemarin. Warna hijau. Oke. Dia akan kemana? Dia itu hormon juga teman-teman. Jadi dia itu nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah kita.
Oke. Nah, dia nanti akan pembuluh darah. Terus dia itu akan sama juga kayak gastrin di antrum. Dia yang pertama akan menstimulasi pelepasan pepsinogen dari sel Chief. Oke. G34. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga akan menstimulasi pelepasan HCl juga, teman-teman. Dari mana? Dari sel parietal. Gastrin 34. Stimulasi yang pertama seperti itu, tapi itu nggak banyak, teman-teman. Yang kedua, ada juga nih, teman-teman, sel di bagian duodenum. Stimulasinya apa? Sama juga, dia distimulasi sama pepton. Pepton yang tinggi. Nah, nama pasti selnya itu dia itu masih belum dinamai ya, ataupun belum diketahui namanya. Tapi dia itu merupakan sel endokrin, teman-teman. Tulis saja ya. Sel endokrin. Sel endokrin. Dia ngasilin apa? Dia akan ngasilin suatu senyawa yang bernama enterooksintin. Enterooksintin ataupun EO. Nah, dia itu sifatnya juga akan menstimulasi. Kita kasih warna hijau. Dia akan kemana? Sama juga kayak tadi, dia akan ke pembuluh darah. Oke, dia akan ke pembuluh darah, teman-teman. Dan dia akan ke sel parietal. Untuk apa? Menstimulasi pelepasan HCl. Kita tulis ya. Kita singkat aja namanya EO ataupun enterooksintin. Oke. Untuk yang menstimulasi cukup sampai sini aja dulu. Kita lanjut ke bagian yang meninhibisi ataupun menghambat. Nah, selanjutnya teman-teman kita bahas dulu nih kompleks yang meninhibisi ataupun menghambat yang pertama. Kita bahas dari yang paling pertama banget. Ini adalah yang namanya sel K ataupun K cells, di mana dia itu menghasilkan yang namanya GIP ataupun GIP. GIP itu kepanjangannya apa? GIP kepanjangannya adalah gastric inhibitory peptide. Intinya dia itu merupakan peptida penghambat gaster. Oke. Jadi kita dapat kalau misalnya dia itu adalah menginhibisi, teman-teman ya. Kita kasih warna merah di sini. Dia akan masuk kemana? Sama, dia itu akan masuk ke dalam pembuluh darah, teman-teman. Masuk ke dalam pembuluh darah. Dan dia itu akan menghambat kerja daripada sel parietal. Oke, itu yang pertama. Tadi namanya apa? GIP ataupun gastric inhibitory peptide ataupun peptida penghambat gaster. Oke, apakah sampai situ aja? Tidak. GIP itu merupakan penemuan yang masih baru, teman-teman, dan ilmuwan masih menemukan banyak fungsi-fungsi atau mekanisme kerja daripada GIP. Tadi nama yang pertama adalah peptida penghambat gaster, tapi ada juga yang mengatakan nama yang kedua, teman-teman. Kita hapus dulu ya. GIP itu selain gastric inhibitory peptide juga disebut sebagai glucose dependent insulinotropic peptide. Loh, kok jadi bawa-bawa insulin, teman-teman? Nanti kita bahas. Glucose dependent insulinotropic peptide ataupun GIP itu sama kayak GIP yang tadi. Cuma fungsinya itu adalah seperti namanya. Dia itu akan menstimulasi penghasilan insulin. Oke? Gimana caranya coba? Tadi kita udah bahas yang pertama, anatomisnya pankreas. Pankreas itu ada dibagi menjadi dua, teman-teman. Apa namanya? Endokrin dan juga eksokrin. Untuk kali ini kita bahas yang endokrinnya dulu, dimana sebenarnya lebih sedikit di pankreas. Nah, endokrin ini kita coba pakai warna hijau deh, biar kelihatan beda. Endokrin ini, dia itu tadi, si GIP-nya tadi, dia itu akan menempel di sel yang namanya sel beta pankreas di Pulau Langerhans. Oke, kita tulis di sini. GIP. Terus dia bakal ngasilin apa, teman-teman? Dia bakal ngasilin tadi. Dia bakal ngasilin yang namanya insulin. Kita lingkarin ya. Insulin. Kok? Tapi kenapa?
kenapa dia itu GIP ini menyuruh menghasilkan insulin? Kita bahas logikanya teman-teman ya. Pertama-tama, kita lagi makan, makanannya udah nyampe di duodenum. Nanti lanjut lagi ke usus halus yang lain, usus besar dan sebagainya. Intinya ada yang namanya penyerapan nutrisi makanan. Contohnya apa? Misalnya tadi nih, fatty acid, protein, oligosakarida. Intinya setelah kita makan itu gula darahnya akan meningkat teman-teman. Si GIP ini dia tuh akan mempersiapkan nih, oh di dalam duodenum udah ada makanan nih, udah ada kimus. Oke deh, ke pankreas, tolong dong pankreas siapin insulin biar nanti pas udah diserap nutrisi makanannya bisa langsung dicerna sama insulin, dimasukin ke dalam sel glukosanya dan sebagainya. Seperti itu ya logikanya ya. Oke, jadi nama yang kedua tadi apa? Glucose dependent insulinotropic peptide ataupun peptida yang menstimulasi pelepasan insulin. Oke, kita hapus aja dulu. Oke, jadi udah kita bahas ya tadi ya, fungsi daripada GIP ada dua, yaitu adalah menghambat kerja daripada sel parietal dan juga menstimulasi penghasilan insulin di sel beta pankreas. Oke, kita dapat satu nih, yang GIP. Nah, GIP itu tadi stimulasinya apa aja teman-teman? GIP itu stimulasinya adalah kimus yang ada di sini. Oke? Jadi pas dia ada kimus, oh ada makanan nih. Akhirnya dia ngasilin pankreas, ngasilin insulin, dan juga dia itu akan menghambat sekresi gaster. Oke? Dapat satu, GIP. Yang kedua, ini adalah sel yang bentuknya kayak gini, itu ada tulisan C-nya. C itu apa maksudnya? Itu adalah kemoreseptor ataupun chemoreseptor, teman-teman. Dia fungsinya untuk apa? Kemoreseptor ini kayak namanya, dia itu adalah reseptor yang mendeteksi perubahan kimiawi di lingkungannya. Di sini, di duodenum, dia itu akan mendeteksi adanya terutama apa, teman-teman? Terutama dengan adanya HCl. Bayanginnya gini. Si kemoreseptornya ini dia akan merasa teman-teman, wah di dalam saya udah ada asam nih, udah ada HCl. Tolong dong ke gaster biar kurangin sekresinya, biar duodenumnya ini dia tuh nggak rusak. Intinya apa? Dia tuh menghambat sekresi gaster. Gimana caranya? Ada dua cara teman-teman. Yang pertama, si kemoreseptornya ini dia tuh akan menghambat kerja daripada nervus parasimpatis dari medula. Kemarin ingat nggak teman-teman cara kerjanya gimana? Jadi di medula itu nanti dia akan mengirimkan sinyal melalui apa? Melalui nervus vagus. Sinyalnya apa kemarin? Asetilkolin. Nah, kemoreseptor ini dia itu akan menghambat kerjanya si asetilkolin. Jadi dia nggak dikirimin. Alhasil apa? Sekresi daripada gaster, HCl dan juga pepsinnya akan berkurang. Itu mekanisme yang pertama. Dia menghambat kerja nervus vagus. Yang kedua, ini yang menarik. Si kemoreseptor ini, dia itu akan juga mengirimkan sinyal teman-teman ke bagian pylorus. Untuk apa? Dia itu akan memaksa sphincter pylorusnya untuk kontraksi. Berarti apa intinya? Si kemoreseptor ini akan nyuruh si sphincternya untuk, tolong dong pintunya ditutup. Biar apa? Biar kimusnya yang masuk itu nggak terlalu banyak. Sedikit-sedikit nih, 3 mili aja. Jadi intinya kemoreseptor ini akan menghambat kerja gaster lewat dua cara. Menghambat nervus vagus dan juga memaksa sphincter pylorusnya ini untuk kontraksi sehingga kimus yang keluar itu akan sedikit-sedikit jumlahnya. Oke? Oke, kita udah dapat tadi inhibisi yang pertama dari GIP dan juga dari kemoreseptor. Kita bahas dua yang kedua. Oke? Jadi ternyata di duodenum itu juga ada sel-sel lain lagi teman-teman. Apa aja sel-selnya? Jadi pertama-tama ada yang namanya ada yang namanya sel K. Bentar ya. Ini disebut sebagai yang namanya sel S. Sel S itu ngapain? Sel S ini adalah yang menghasilkan senyawa yang bernama sekretin. Oke? Kurang jelas tulisannya. Bentar ya. Sekretin. Oke, sekretin. Yang kedua, sekalian aja. Ini disebut sebagai yang namanya disebut sel I. Sel I bakal ngapain? Sel I ini akan menghasilkan suatu senyawa juga teman-teman. Yang namanya adalah kolesistokinin.
Kalau pendekannya kita sering sebut sebagai CCK ataupun cholecystokinin. Kedua senyawa ini sifat utamanya adalah penghambatan juga teman-teman di bagian gasternya, oke? Penghambatan di bagian gaster. Caranya gimana? Jadi tadi apa? Kimusnya udah sampai di bagian duodenum. Yang pertama, dia itu kimusnya ini akan mengandung yang namanya H+ dan juga fatty acid. Ini yang pertama. Dia itu kan menstimulasi apa? Menstimulasi sel S untuk menghasilkan sekretin. Oke? Yang kedua, tadi kimus ada apa lagi? Ada proton. Sebentar. Ada yang namanya pepton. Lalu juga ada oligosakarida. Dan apa? Ada juga di sini adalah fatty acid. Kita kasih lingkaran lagi. Dia itu akan menstimulasi yang kedua, teman-teman. Menstimulasi sel I. Oke? Terus dia bakal ngapain? Pertama-tama, kita bahas yang sekretinnya dulu. Sekretin tadi, dia itu juga sama. Dia itu akan masuk ke pembuluh darah, teman-teman. Oke, kita gambar. Dia kemana? Yang pertama, dia akan ke sini. Sekretin. Dia akan menghambat pelepasan gastrin dari sel G di bagian antrum. Oke? Fungsi yang pertama adalah menghambat penghasilan gastrin, teman-teman. Tapi ternyata ada fungsi yang kedua. Si sekretin ini punya fungsi yang stimulatori juga, teman-teman, ternyata. Kok bisa? Tapi dia itu hanya menstimulasi pepsin, teman-teman. Oke? Sekretin. Nah, dia menstimulasi pepsin tanpa menstimulasi HCl-nya. Oke? Jadi apa? Sekretin menghambat stimulasi gastrin sehingga menghambat HCl dan juga pepsin. Tapi dia itu juga mempunyai efek stimulatori, teman-teman, ke pepsin dari sel Chief. Oke? Oke. Selanjutnya yang kedua, ada yang namanya tadi sel I. Dia itu menghasilkan yang namanya cholecystokinin. CCK. Dia sama juga, teman-teman. Dia itu akan masuk ke peredaran darah. Dia kemana? Dia akan ke sel parietal. CCK. CCK ini cholecystokinin menghambat pelepasan HCl. Oke. Tapi kerjanya sekretin dan cholecystokinin nggak cuma di sini aja, teman-teman. Nggak cuma di gaster. Dia kemana lagi? Kita bahas yang di luar gaster, teman-teman. Kita pakai warna baru, kita pakai warna biru aja deh. Biar kelihatan bedanya. Pertama-tama kita bahas tentang sekretin dulu. Ini adalah organ apa, teman-teman, namanya? Hepar ataupun hati. Oke. Jadi, pertama-tama sekretin ternyata punya reseptor, teman-teman, di hepar. Sekretin. Nah, dia bakal ngapain? Dia akan menyuruh si hepar ini ataupun si hati ini untuk menghasilkan ataupun mencerna kolesterol. Hepar ini mencerna kolesterol, lalu dia akan menghasilkan hasilnya. Namanya apa? Namanya adalah asam empedu atau disebut sebagai bile acids. Oke? Asam empedu. Yang kedua, tadi apa? CCK. CCK, dia itu juga punya reseptor, teman-teman, di hepar. Dia akan ngapain? Dia akan mengamplifikasi efek daripada sekretin di hepar sehingga intinya lebih banyak asam empedu yang dihasilkan. Misalnya nih, kita lagi nggak makan. Asam empedu bakal kemana? Tadi kita udah belajar secara anatomis ada ductus yang keluar daripada hepar. Namanya apa? Ductus hepaticus communis. Dia akan keluar nih asam empedu ya, teman-teman. Lalu sini nih. Set. Tapi dia itu kalau misalnya kita lagi nggak makan, dia akan disimpan dulu, teman-teman. Di mana namanya? Vesica vilea, asam empedunya nih. Dia akan diapain di situ? Dia akan dikentalkan. Oke, intinya akan disimpan dan juga dikentalkan di vesica vilea. Oke. Selanjutnya, saat kita makan, teman-teman,
ada efek lagi teman-teman di GAL ataupun di vesica vilea tadi. CCK ternyata juga punya reseptor teman-teman di vesica vilea. Akhirnya apa? Di bagian vesica vilea itu ada bagian ototnya teman-teman, otot polos. Saat CCK menempel di vesica vilea, dia itu akan menstimulasi kontraksi nih. Kontraksi. Akhirnya apa? Dia itu akan seperti balon yang dipencet. Akhirnya apa? Air ataupun udaranya itu akan keluar. Di sini, si asam empedunya ataupun bile acidnya itu akan keluar. Jadi pertama-tama dia itu dari hepar lewat ductus hepaticus communis masuk ke vesica vilea, dikeluarin lagi lewat ductus cysticus. Dia akan keluar nih teman-teman, masuk ke sini lewat yang namanya ductus choledocus. Oke. Dia lanjut lagi teman-teman ke bawah. Oke. Jadi kita dapat hasil yang pertama namanya apa tadi? Namanya adalah asam empedu. Nah, asam empedu fungsi buat apa? Untuk tahu itu kita lanjut dulu bahas yang kedua. Ternyata teman-teman, sekretin dan juga kolesistokinin dia itu punya fungsi lain lagi. Di mana? Di pankreas juga ternyata. Cuma kita kilas balik dulu, pankreas itu tadi dibagi secara anatomis menjadi dua teman-teman. Ada yang endokrin, ada yang eksokrin. Yang endokrin contohnya adalah sel beta pankreas, dia menghasilkan insulin, itu endokrin. Itu menyusun sekitar 10% daripada pankreas. Kalau yang eksokrin itu mayoritasnya 90%. Contohnya apa? Jadi di pankreas itu ada sel-sel yang bersifat eksokrin. Yang pertama adalah yang di bagian kiri ini. Ini disebut sebagai sel ductus pancreaticus. Jadi di pankreas itu di dalamnya ada ductus-ductus teman-teman ataupun saluran. Dan di pinggir salurannya itu ada sel-sel. Sehingga disebut sebagai sel ductus pancreaticus. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, yang bentuknya bulat ini, itu disebut sebagai asinus. Sel yang mengitari asinus namanya adalah sel asinus ataupun acinar cells. Oke? Jadi kita tulis di sini deh biar teman-teman nggak terlalu sumpah di sana ya. Yang pertama adalah sel ductus pancreaticus. Sama yang kedua, apa tadi namanya? Sel asinus ataupun sel acinar ataupun asinar. Oke? Ini ada dua sel yang berperan di CCK dan sekretin di pankreas. Terus gimana dia cara kerjanya? Ternyata pertama-tama nih teman-teman kita bahas dulu sekretin. Sekretin dia itu punya reseptor di sel ductus pancreaticus. Dia bakal ngasilin apa? Dia bakal ngasilin yang namanya adalah, kita kasih warna hitam aja biar beda, HCO3-min. Nah, dia ngasilin basa. Selanjutnya, yang kedua, tadi apa teman-teman namanya? Kolesistokinin ataupun CCK. Dia akan menstimulasi sel asinus, asinar sel tadi. Dia bakal ngasilin apa teman-teman? Dia bakal ngasilin 3 utamanya enzim dari pankreas. Gampangnya adalah ATL, amilase, tripsin, dan juga lipase. Tadi apa ya teman-teman? Amilase, tripsin, dan juga lipase. Intinya, amilase itu adalah untuk memecah oligosakarida menjadi monosakarida dan juga disakarida. Yang kedua, tripsin tugasnya adalah untuk mencerna daripada protein. Sama yang terakhir adalah lipase. Lipase ini apa fungsi teman-teman? Untuk mencerna lemak. Kita masuk dulu ke bagaimana asam empedu ini bersama lipase mencerna lemak, teman-teman. Ini adalah lemak ataupun lipid yang besar gini, teman-teman. Pertama, si asam empedu ini dia tuh akan memecah si lipid tersebut dan melakukan namanya efek deterjen. Dia tuh memecah menjadi lebih kecil seperti ini, teman-teman nih. Dan dia itu akan menempel, teman-teman, di lipidnya. Dimana kalau misalnya lipidnya itu udah ditempelin sama asam empedu, baru si lipasenya itu bisa memecah lipid-lipid tadi menjadi yang lebih kecil lagi. Contohnya misalnya triacylglycerol dan juga free fatty acid. Oke? Itu singkatnya seperti itu. Nah, jadi kita udah bisa simpulin nih teman-teman, kalau misalnya dari mekanisme hepar dan juga pankreas tadi, ada apa aja yang dihasilin? Yang pertama adalah asam empedu. Yang kedua adalah HCO3 ataupun basa.
Sama yang terakhir adalah enzim-enzim pankreas. Ada 3, amilase, tripsin, dan juga lipase. Terus dia fungsinya bakal ngapain? Kita lihat. Yang pertama, dari asam empedu. Asam empedu dan lipase, dia tuh akan mencerna apa teman-teman? Dia akan mencerna fatty acid. Kita coret. Yang kedua adalah HCO3. Dia sifatnya apa tadi? Basa. Dia akan melawan ataupun menetralisir daripada HCl teman-teman. HCl kita coret dengan HCO3. Selanjutnya teman-teman, apalagi tadi yang dihasilkan? Adanya tripsin. Tripsin ini dia itu akan mencerna apa teman-teman? Dia akan mencerna pepton ataupun protein lebih lanjut lagi. Sama yang terakhir adalah oligosakarida. Tadi dia akan dipecah menjadi monosakarida dan juga disakarida. Oleh apa? Oleh amilase. Dia itu merupakan amilase pankreas. Oke, jadi seperti yang gue bilang di awal, mekanisme di duodenum dia itu akan berkutat di 4 hal ini. Jadi teman-teman pasti ngerti kimus itu isinya apa aja dan gimana cara kerja daripada semuanya ya. Oke? Jadi selanjutnya tadi udah kita ketahui untuk si sekretin dan juga kolesistokinin. Caranya gimana? Pertama-tama, sekretin akan menghambat pekerjaan daripada si sel G daripada antrum menghasilkan gastrin. Sehingga apa? Berkurangnya sekresi gastrin. Tapi sekretin ini juga punya fungsi stimulasi teman-teman di sel chief, menghasilkan pepsin. Selanjutnya, kolestokinin dia itu juga memiliki efek inhibisi teman-teman, di mana di sel parietal. Lanjut, sekretin dan juga kolestokinin akan menstimulasi si hepar ataupun hati menghasilkan asam empedu. Dan kolestokinin akan memaksa vesika vilea untuk kontraksi sehingga asam empedu ini dia akan masuk ke dalam ductus choledochus dan akan bertemu dengan pankreas dengan hasil-hasilnya tadi, yaitu adalah HCO3 ataupun basa dari sel tubulus pankreatikus dan juga enzim-enzim pankreas dari namanya sel asinar ataupun acinus cells. Sehingga kelima hal tadi, asam empedu, basa, amilase, tripsin, lipase akan masuk ke dalam si ampula hepatopankreatika tadi. Nah, dia akan dihalang lagi teman-teman terakhir nih. Sama apa namanya? Sphincter of Oddi. Nah, dia itu tapi ternyata mempunyai reseptor juga teman-teman. Reseptor apa? CCK. Nah, kolesistokinin ini di sini dia akan memaksa sphincter Oddi-nya itu untuk relaksasi ataupun ngebuka. Akhirnya apa? Kelima hal tadi ini dari asam empedu dan juga dari pankreas akan bisa masuk teman-teman. Kemana? Ke duodenum teman-teman. Jadi tadi hasil-hasil tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 akan mencerna si kimus tadi lewat jalur dari hepar ke vesika vilea, ke pankreas dan juga dari semuanya tadi ke bagian duodenum. Oke? Nah, udah jelas sampai situ ya. Jadi selanjutnya kita akan bahas di mekanisme penghambatan yang terakhir, yaitu penghambatan daripada 2 hal yang sebenarnya kita bahas singkat aja. Yang pertama, ini ada lagi yang terakhir, itu disebut sebagai sel endokrin. Karena kita juga masih belum tahu pastinya teman-teman. Dia itu dihasilkan dari sel yang namanya apa, ataupun belum ada namanya. Kita tulis sel endokrin. Dia akan menghasilkan 2 hal teman-teman, yang sifatnya penghambatan juga. Yang pertama adalah peptida YY ataupun PYY. Sama yang kedua adalah namanya neurotensin. Apa itu ya teman-teman? Peptida YY dan juga neurotensin. Oke. Dia tadi sifatnya apa? Sifatnya dia itu akan menghambat teman-teman. Oke, dia menghambat bakal kemana? Ini yang terakhir. Ternyata si peptida YY ini dan juga neurotensin dia itu akan masuk ke pembuluh darah juga teman-teman. Dan dia akan kemana? Akan ke sel parietal. Jadi tadi namanya apa teman-teman? PYY. PYY dan namanya apa? N. Ataupun neurotensin. Dia akan menghambat sekresi daripada sel parietal untuk menghasilkan HCl. Oke? Jadi kita akan quick overview aja teman-teman. Jadi pertama-tama akan ada peristaltik daripada gaster. Kimusnya ini akan masuk ke dalam duodenum. Dia akan mengandung 4 hal tadi.
Pertama, dia itu akan distimulasi oleh dua hal, sel G dan juga sel endokrin oleh gastrin dan juga enteroxytin menstimulasi dua sel ini. Oke? Dan selanjutnya, dia itu akan dihambat juga teman-teman oleh sel K lewat GIP, lalu ada kemoreseptor dan juga sel S, sel I dengan sekretin dan juga kolesistokinin. Sama yang terakhir oleh sel endokrin berupa PYY dan juga neurotensin. Tapi ada juga mekanisme heparin teman-teman. Sekretin dan juga CCK tadi akan menstimulasi penghasilan asam empedu yang akan melewati duktus tadi bertemu dengan hasil dari pankreas juga, yaitu basa dan juga enzim-enzim pankreas. Dan dia itu akan masuk lewat sphincter of Oddi ke dalam duodenum untuk mencerna hal-hal tadi dari kimusnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi next time. Oke, Warmedians. Jadi untuk hari ini kita belajar barengnya sampai sini dulu. Jadi hari ini kita udah belajar nih teman-teman tentang bagaimana gastrit itu sekresi di fase usus ataupun fase intestinal. Dan teman-teman kemarin juga bisa belajar lagi tentang fase yang sefalik dan juga gastriknya ya. Biar kita mengerti secara kolektif bagaimana gastrit itu melakukan sekresinya secara fisiologis. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih lanjut lagi ataupun baca-baca dari sumber yang gue pakai pada video kali ini, boleh banget dicek di deskripsi di bawah, udah ada link drive untuk mengakses catatan dan juga ilustrasi yang udah kita siapkan untuk video ini. Kalau misalnya teman-teman masih mau baca, boleh banget klik link di bawah ini ya. Terakhir, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe di channel ini dan juga bagikan nih ke teman-teman kalian biar lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari video dari channel ini. Kurang lebihnya dari gue mohon maaf, gue Kevin, sampai jumpa di kesempatan lain. Dadah!